Bapa, kami mengucap syukur karena Kau telah menyelesaikan semuanya untuk kami. Biarkanlah kami boleh masuk ke perhentian-Mu, Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kerinduan setiap daripada kami. Berbicaralah kepada setiap hati dan telinga yang Kau bukakan. Meteraikan firman-Mu, Tuhan. Karena kami percaya benih firman itu bisa menjadi benih berkat yang berdampak kepada setiap daripada kami sampai pada kekekalan. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tutup kami semua dengan kuasa-Mu, Tuhan. Naungi kami dengan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Ini baterainya udah pakai ini siapa? mau ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sebelum bertugas ya melayani tempat ini, kami berdoa, istri saya berdoa, kami mendapatkan ayat, dan saya percaya ya memang ini kehendak Tuhan ya. Jadi judulnya mungkin saya taruh mengeraskan hati, tetapi kuncinya adalah ya kita tidak boleh mengeraskan hati. Kita diperingati oleh Tuhan di Ibrani 4 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah, kita tidak boleh mengeraskan hati ya. Dan ini perikop ini, topik ini diulang mulai dari zaman Perjanjian Lama di kitab Keluaran, di kitab Bilangan, sampai disebutkan di Rasul Paulus mengatakan Daud telah mengatakan. Daud mengatakannya di Mazmur 95. Jadi kalau kita boleh baca Mazmur 95 ayat 1 ya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu, keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Bagian-bagian bumi paling dalam ada di dalam tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikan, dan darat tangannya lah yang membentuk. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di Masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Nah, ini peringatan ya. Terus di ayat 10, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi ini peringatan. Jadi 3 kali diulang. Sebetulnya kejadiannya 2, di Masa dan di Meribah. Di Masa itu bangsa Israel itu mencobai Tuhan. Ya bukan mereka yang dicobai oleh Tuhan, mencobai Tuhan. Sudah dibawa keluar dari Mesir, dikasih mujizat sedemikian banyak ya. Dikasih apa? Waktu pertama dikejar, mereka dikasih tiang awan sama tiang api. Kalau yang ngejar sudah dekat, tiang awannya turun, nutupin. Jadi tentaranya Mesir tidak bisa nyerang. Kalau malam diangetin ya, diterangin supaya mereka bisa tetap jalan sama tiang api. Terus waktu dikejar ke Laut Teberau, kan mereka dikejar, itu sudah mau kena, tiang awan menutupi, sehingga Mesir tidak bisa apa-apa. Sampai akhirnya mereka lewat, Tuhan suruh Musa untuk menutup Laut Teberau kembali, dan orang Mesir mati semua. Itu apa bukan mujizat? Saudara misalnya kalau dibantu lari, ini kan ngomongnya apa? Bangsa Israel dulu itu apa? Narapidana ya. Ya,
budak kan, budak itu lebih parah dari narapidana. Itu mereka dibebaskan. Loh, kita kalau dibebaskan dari budak menjadi orang merdeka, kita pasti bersyukur, seneng lah. Ya, apalagi difasilitasi segala macam sampai keluar pun semua dikasih mujizat. Saudara pernah bayangkan yang keluar dari Mesir berapa orang? Dikatakan 600.000 itu laki-laki saja. Kalau dikalikan 3, istri sama anak 1 ya. Sudah bicara, bahkan diestimasi lebih dari 2 juta yang keluar dari Mesir waktu itu. 2 juta orang, tidak ada satupun yang sakit, semua bisa keluar jalan. Apa tidak mujizat? Satu itu, mujizat kesembuhan. Ya toh? Kedua, berkat, mereka keluar disangoni, dikasih THR. Ya, pesangon sama orang Mesir. Karena apa? Orang Mesir takut kalau kamu tidak keluar-keluar nanti pendudukku habis mati semua. Dikutuki oleh Tuhan. Akhirnya apa? Mereka keluar, mereka diberkati kekayaan secara luar biasa. Ya. Jadi itu berkat anugerah yang tidak bisa terbayangkan. Tapi mereka itu tidak percaya, masih mencobai Tuhan. Bahkan mereka sebelum mereka di masa itu kan dikatakan mereka itu kehabisan pangan. Jadi 1 bulan 15 hari habis makanannya. Dikasih apa sama Tuhan? Roti dari sorga gratis, sehari makan, pokoknya sehari makan 3 kali itu bisa 7 hari dan nggak usah ngapa-ngapain, cuma ngambil. Saudara kalau dikasih makan sama orang, terima kasih gak? Terus kalau orang itu minta sesuatu sama saudara, saudara percaya nggak? Percaya nggak? Nah, bangsa Israel nggak percaya, tetap nggak percaya. Padahal kalau kita hitung makan gratis satu orang itu satu hari ini makan nasi campur, ya nasi Madura kan murah kan, 15.000, 12.000 ada, anggap 15.000, anggap 2 kali lah, 30.000 sehari. Kalau 2 juta orang berapa? Loh, itu wakeh, iya loh, 1 hari itu, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, ini 40 tahun bangsa Israel dipelihara. Pada waktu itu memang belum, cuman sudah dikasih mujizat sedemikian besar, masih tidak percaya. Sebelum di masa ini ada di Mara, saudara mungkin mendengar ceritanya Mara ya, dapat sumber mata air pahit, ya loh, dikasih, akhirnya menjadi air yang bisa diminum, manis. Itu mujizat juga. Padang gurun loh, bukan di Surabaya. Surabaya kita masuk kios beli aqua, di padang gurun tidak ada, tapi Tuhan bisa mengadakannya, tidak ada. Akhirnya sampai di masa, di nama tempat itu masa ya, bukan di Horeb, di Rafidim ya, saya salah ketik, saya ralat tapi yang ini belum diralat. Dan Meriba ini kejadian kedua. Yang pertama mereka mencobai Tuhan, akhirnya Musa kan takut mau dilempari batu. Musa tanya sama Tuhan gimana? Tuhan ngomong, kamu jalan saja, bawa tongkat, kamu katakan sama batu itu nanti keluar air. Betul, airnya keluar, sudah tidak masalah. Ya loh, sebetulnya bagi mereka tidak masalah, bagi Tuhan marah. Tuhan marah sekali. Ibaratnya aku ini sudah ngasih demikian banyak kok kamu masih tidak percaya gitu. Kok kamu masih seperti itu? Padahal urusan cuma air. Ngomongnya sudah ndak ya. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, waktu itu yang dimasak. Terus kejadian berikutnya di Meriba. Meriba itu kejadian kedua mengenai air juga. Bilangan 20 ayat 2 ya. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Meriba itu artinya pertengkaran. Ya. Kalau tadi nyobai pemimpin. Bangsa Israel waktu dipimpin oleh Musa, yang mana pimpinan langsung sama Allah. Allah sendiri yang memimpin perjalanan mereka, ya kan? Mereka tidak percaya, mereka mencobai pimpinan, ya kan? 1. 2, bertengkar. Jadi bertengkar antara pengurus, kalau kita ngomong gereja ya, antara pengurus gereja ini bertengkar. Yang terjadi di Meriba seperti itu, bertengkar, nggak percaya mengenai karya Tuhan, mengenai mujizat Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka ngomong gini, bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Jadi
pengurusnya gereja ini marah sama gembalanya. Kamu gembala kok gini? Mestinya kan tidak seperti ini. Lihat, kita sekarang tidak punya apa-apa. Nah, ini yang di Meribah. Ini gambarannya seperti itu, saudara. Ya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya karena hal ini terus Tuhan jadi marah, ngomong, nanti ya, suatu hari nanti ya, kamu kalau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Keraskan hati itu ya ngeyel seperti ini, seperti yang firman katakan. Sehingga akhirnya apa? Satu, mempertanyakan pimpinan, karena di dalam kerajaan sorga, kita bicara kerajaan sorga, itu tatanannya adalah seperti di militer. Ya, raja, kepala itu tidak boleh. Anak buah langsung negur kepala tidak boleh. Ada caranya, ada tatanannya. Saya ngasih contoh. Waktu Miriam, kakak perempuannya Musa, mestinya kan lebih tua dari Musa. Nah, Musa itu di perjalanan sebelum masuk ke Meribah ini, ya, di Kades ini Miriamnya mati. Sebelum itu pernah Miriam tuh marah sama Musa. Musa dikutuki sama Miriam. Kamu tidak pantas. Kamu pemimpin bangsa suku Lewi, kok menikah sama wanita dari suku, mohon maaf, kulit hitam. Ya, boleh tidak? Orang Lewi kan harus hanya boleh, apalagi imam besar, hanya boleh menikah dengan orang Lewi. Jadi Musa sebenarnya salah, dia tidak boleh nikahin orang di luar sukunya sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Miriam marah-marahin Musa, yang mana mestinya Musa itu salah kan? Tapi Musa kan panglima tertinggi. Miriam kan masih ya kakak, hubungan saudara, tapi tidak ada jabatan. Bukan pemimpin bangsa Israel. Pemimpin bangsa Israel kan Musa, Harun, dan 70 tua-tua. Akhirnya apa? Miriam dikutuk sama Tuhan kena kusta. Nah, ini gambaran. Dari sini kita tahu bahwa di dalam tatanan kerajaan sorga itu yang namanya pimpinan harus tetap dituruti. Ya, memang tidak otoriter seperti waktu di kerajaan zaman dulu, karena ada demokrasi hari-hari ini. Cuman tetap pada satu sisi hierarkinya ini tetap harus dipegang. Nah, di sini kita dikasih satu contoh jelas sekali. Jadi mereka itu tidak bisa masuk penghentian. Saudara tahu penghentian? Maksudnya penghentian apa? Kalau Tuhan ngomong, aku bekerja hari Senin sampai Sabtu, terakhir menciptakan manusia, hari ke-7 aku istirahat, masuk penghentian. Relax, santai, sudah menyelesaikan tugas. Jadi hidupnya hidup dalam satu fase yang baik. Nah, kalau zamannya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tempat penghentian itu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Karena mereka memang dibawa untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, ternyata apa? Ternyata memang benar. Dari sekian juta orang yang keluar, ya toh, mati semua kecuali 2 orang. Kaleb dan Yosua. Cuman itu aja yang masuk ke tempat perhentian. Yang lainnya itu lahir di padang gurun. Karena apa? Ya karena ini. Contohnya dikasih Masa dan Meribah. Ya, jadi berorganisasi mungkin gambarannya ya tidak sesimpel kita ya berteman tanpa arah dan tujuan. Ini jelas ini. Bangsa Israel arah tujuannya ke tempat penghentian, tanah perjanjian. Nah, tempat penghentian saudara dan saya masing-masing orang sendiri. Cuman Tuhan akan membawa kita dalam satu proses journey, perjalanan bersama dengan Tuhan. Kita boleh, harus, dan boleh ambil bagian dalam satu pekerjaan Tuhan, di mana nanti melalui itu Tuhan memperlengkapi kita, memproses kita sampai kita bisa nanti masuk ke tempat penghentian. Cuman message-nya jangan sampai bertengkar, ya, apalagi mempertanyakan pemimpin. Jadi supaya mencegah hal-hal yang tidak dimau terjadi, pemimpin juga harus bijaksana untuk bisa mengatur sistem yang mencegah hal itu terjadi. Karena sebetulnya benar salah itu tidak penting. Yang penting ada kehidupan. Karena Tuhan Yesus datang itu bawa kehidupan. Amin. Amin. Dan Tuhan Allah membuat kita memilih di Ulangan 30:19 ngomong, pilihlah kehidupan supaya kita diberkati. Jangan pilih kematian. Nah, kalau bertengkar mana ada kehidupan? Tidak ada. Tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan, tidak ada keadilan. Yang ada
kita harus menjalani semuanya itu berdasarkan tatanan. Ya. Jadi ini jelas sekali, sebetulnya enggak terlalu sulit message-nya. Satu, jangan mencobai pimpinan ya. Kedua, jangan sampai bertengkar. Ya. Penting. Lanjut. Firman tadi mengatakan hari ini kalau kita mendengar suara Tuhan, hari ini kita bisa dengar suara Tuhan. Amin. Halo? Cuman 2 tok yang bisa. 3 orang tok. Seharusnya kita harus bisa mendengar firman Tuhan. Ketika Tuhan ngomong, pada saat kita mendengar suara Tuhan, itu ya sudah terjadi. Ya, saya akan ngambil satu penjelasan dari bait Allah. Cuman ada syaratnya. Syaratnya itu ini. Next. Ya, berarti sama seperti punya saya. Ada 1 Tesalonika 5 ayat 18 ngomong gini. Dalam segala keadaan bersyukurlah senantiasa. Ya. Jadi segala keadaan itu bukan berarti ya memang gampang kalau kita lagi berada pada puncaknya terus semua punya, tidak ada masalah, ya bersyukur mungkin mudah. Tapi ketika kita berada pada saat-saat dimana kita dalam proses, dalam satu kondisi yang jawaban doa kita tidak muncul-muncul, tapi kondisi mendesak, kondisi kesusahan, disuruh bersyukur, gampang enggak? Mungkin tidak terlalu mudah. Tapi firman Tuhan ngomong, harus tetap selalu bersyukur. Itu bukan ada maksudnya, saudara. Maksudnya kita jelaskan melalui bait Allah yang ada di depan saudara. Nah, dikatakan Mazmur 100 ayat 4 ya. Setelah gambar ya. Itu ngomong gini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dikatakan masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jadi kita masuk ke halaman bait Allah itu harus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kenapa di dalam ibadahnya orang Kristen selalu ada puji-pujian, selalu ada ucapan syukur? Karena itu syarat pertama untuk kita bisa masuk ngintip-ngintip di bait Allah. Karena kita harus mendengar suara Tuhan. Jangan sampai kita cuma ngintip-ngintip tok. Nek ngintip-ngintip tok percuma, saudara ngabisin waktu. Karena apa? Agama Kristen sama agama lain itu kalah baik. Ya, kalau ngasih donasi itu kita kalah sama orang lain. Tapi kita harus mendengar suara Tuhan, karena ketika dikatakan kita mendengar suara Tuhan berarti apa? Kita masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Ya, kalau zaman dulu kita lihat di bait Allah, kita masuk pertama kan ada pelataran, ada yang dibakar ya, itu mezbah korban bakaran. Jadi prosesnya seperti ini. Seorang yang berdosa membawa dombanya itu ditunjukkan kepada imam, terus diperiksa sama imamnya. Apakah bercacat atau tidak? Kalau tidak bercacat baru disetujui. Disembeli, darahnya ditempelkan, diusapkan di 4 tiangnya mezbah korban bakaran, terus sama dicurahkan, juga dibawa, ditempelkan di cuping kanan ya, tangan kanan, kaki kanan. Terus imamnya membawa darah itu juga, persembahan itu, dia membasuh tangannya, terus pakai jubah imam besar, masuk ke ruang kudus. Saudara lihat, nah masuk dari bejana air itu. Kalau seperti saudara kita kalau mau berdoa apa? Wudhu. Itu ada itu, memang sama konsepnya. Nah setelah itu masuk ke dalam itu ruang kudus. Setelah ruang kudus ada lagi satu ruang, ada tirainya, namanya ruang maha kudus. Nah kalau ruang maha kudus itu tempatnya tabut perjanjian, itu di sana Allah hadir. Jadi ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, ini tabut perjanjian ini ada di dalam ruang maha kudus. Nah, di situ dikatakan ketika Musa berbicara dengan Tuhan, suaranya itu keluar dari atas tutup tabut pendamaian. Jadi imam besar membawa korban darah itu, terus darahnya itu disabutkan di atas tutup tabut pendamaian. Jadi kayak tabut ini, kotak ini ada tutupnya kan? Tutupnya ini ada kerub 2. Nah, di sini disabut dengan korban darah. Supaya apa? Supaya di
diperdamaikan. Jadi dosa saudara dan saya diperdamaikan. Kalau zaman dulu sebelum Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dosanya yang bawa korban persembahan itu diperdamaikan, diampuni. Baru doanya didengar. Tapi yang bawa korban tadi tidak ikut masuk, karena yang boleh masuk ketemu Tuhan cuman imam besar. Amin. Nah terus kita, bagaimana kita bisa mendengar? Puji Tuhan, tadi telah dikatakan bahwa Tuhan menyelesaikan semuanya. Amin. Amin. Karena ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib menyerahkan nyawanya, itu tirainya yang memisah antara ruang kudus sama ruang kudus, itu tirainya terbelah dari atas ke bawah. Saudara tahu tirainya tebelnya berapa? 10 cm lebih. Kain ini kan mestinya berapa mili? Itu tirainya itu 10 cm lebih. Itu terbelah dari atas ke bawah. Jadi itu bukan tindakan manusia, itu tindakan Tuhan. Amin. Jadi waktu Yesus Kristus menebus dosa semua umat manusia, tidak ada pembatas lagi yang membatasi kita dengan Allah Bapa. Karena apa? Telah diperdamaikan oleh darah Kristus. Amin. Di atas tutup tabut pendamaian. Jadi saudara dan saya, setiap waktu kita berdoa, kita masuk ke ruang kudus, itu sudah langsung ketemu di dalam hadirat Allah. Amin. Amin. Nah di situ Tuhan berbicara. Bilangan 7 ayat 89 mengatakan, apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka dia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup tabut pendamaian, yang di atas tabut hukum Allah. Dari antara kedua kerub itu, demikianlah ia berfirman kepadanya. Jadi kita, setiap daripada kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Kita ada yang audible, ada yang di-download di ayat, ya. Istri saya kadang-kadang dikasih download ayat, kadang-kadang audible, kadang-kadang visual. Kalau saya banyak hikmatnya, jadi menerjemahkan orang dapat apa, terus saya yang menerjemahkan. Nah itu suara Tuhan. Saudara juga pasti harus melatih hal ini dalam kehidupan saudara, karena kita semua sudah diberi kodrat ilahi oleh Tuhan, ya. Dan oleh kodrat ilahi itu kita menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Simple gambarannya. Kodrat ilahi, keilahian kita itu membuat kita bisa mendengar suara Tuhan. Karena apa? Tuhan telah memeteraikan Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita. Dan dengan meterai itu kita ini jadi hidupnya di dua alam. Alam fana sama alam sorga. Kita harus bisa masuk dalam kerajaan sorga untuk mendengar suara Tuhan. Dan kita harus ikut tatanannya. Tatanannya yang tadi kita bicarakan secara sederhana. Masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Makanya kita kehidupan anak Tuhan, orang Kristen, dalam kondisi apapun, kita harus punya hati yang selalu bersyukur. Jangan seperti orang Israel yang keluar dari Mesir, itu selalu ceritanya bersungut-sungut, sehingga apa? Perjalanan yang mestinya cepat, cuma hitungan bulan mungkin ya, itu bisa sampai 40 tahun, karena Tuhan marah. Mereka mencoba Tuhan 10 kali. Bahkan waktu di Meriba tadi, karena Musa hanya disuruh ngomong sama batu itu, kamu ngomong supaya airnya keluar, sama Musa dipukul 2 kali. Musa dan Harun tidak diperbolehkan masuk ke penghentian. Musa mati sebelum masuk ke tanah perjanjian, Harun juga. Jadi ada jaminan keselamatan, Pak? Ya ada. Kita dijamin ketika kita menyelesaikan tugas kita, atau Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Selama dia menemukan iman di dalam kita, kita pasti selamat. Itu jaminannya. Tetapi selamat itu bukan berarti kita masuk ke tanah perjanjian. Bukan berarti kita mendapatkan sesuatu di tanah perjanjian. Itu adalah bagian dari kehidupan kita. Saya baru membagikan satu renungan, dikatakan bahwa Bani Yusuf itu kan mestinya satu suku, tapi dia dapat 2 bagian. Anaknya ada 2, tapi dia dapat 2. Saudaranya lainnya mestinya kan 12, 13 sama suku Lewi ya. Tapi suku Lewi tidak mendapat bagian karena dikhususkan untuk Tuhan. Jadi mestinya ada 12 suku. Tapi ternyata suku Ruben tidak diakui, karena Ruben sebagai anak yang sulung, dia itu berzina sama selirnya Yakub, sehingga hak kelahirannya dipotong.
Sukunya masuk tanah perjanjian, masuk, tapi tidak dapat tanah, cuman masuk toh, tidak dapat bagian. Bagiannya dikasihkan Yusuf. Ya, jadi banyak hal dalam kehidupan ini Tuhan menjanjikan baik, tapi semua juga tergantung dengan apa yang kita lakukan. Dalam arti tidak boleh sembarangan. Ya, Mazmur 95 mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan, menyembah Tuhan, jangan mengeraskan hati. Nah, caranya supaya kita tidak mengeraskan hati, nomor satu, kita harus bersyukur, selalu mengucap syukur dalam segala situasi. Dengan kita bersyukur, kita mengetahui bahwa ada Tuhan yang menuntun tangan kita. Seperti bangsa Israel, mereka itu dituntun tidak sadar dan tidak peduli, tetap tidak percaya. Padahal kalau tidak ada Tuhan, mereka itu tidak ada apa-apanya. Saudara dan saya pun tidak ada Tuhan, kita semua tidak ada apa-apanya. Nol. Manusia secara manusia mungkin hebat, tapi apakah kita punya damai sejahtera? Apakah kita punya jaminan keselamatan? Apakah kita punya keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah? Tidak ada. Orang kalau tidak beriman mungkin sungkan, wah aku ini najis, ya kotor, tidak kudus. Padahal Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Demi apa? Demi memperdamaikan kita, orang-orang yang beriman kepadanya, yang menyebut Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pastikan, saudara, nanti kita akan sama-sama simulasi ya. Kita melatih. Kita mau simulasi belajar masuk ke ruang Maha Kudus melalui pujian penyembahan. Amin. Karena saya percaya Tuhan itu rindu untuk melawat. Melawat itu bahasa Inggrisnya visit, nyambangi setiap daripada anaknya. Ya, melalui puji-pujian kita membuka hati. Kita harus melatih itu, bukan langsung itu enggak. Ya kalau HP enak ya, ini dapat wifi langsung bisa pakai internet gitu ya. Ya, sebetulnya konsepnya sama, tapi kita harus menemukan wifi itu. Ya, apa bedanya telepon ini sama telepon yang Nokia yang kecil itu? Telepon apa itu? Telepon jadul. Ya, itu, nah ini apa? Smartphone ya, smartphone. Ini iPhone ya, ada smartphone. Ya, smartphone itu kan dikatakan smart itu kenapa? Pinter. Berarti yang jadul apa? Stupid phone. Loh, ya, tidak apa-apa, orang jadul loh, sudah. Stupid phone itu tidak bisa dibuat ngapa-ngapain. Paling top buat ngomong foto itu beler. Jelek lah buat foto. Ada yang masih nyimpen banyak. Saya tidak bisa nyimpen, tak simpen kok tidak ketok gambarnya. Tapi kalau ini bisa buat kerja, bisa buat transaksi, bisa buat hidup, bisa buat bikin konten, bisa jadi influencer, betul nggak? Ya toh? Nah, sekarang saya tanya, kalau nggak nyambung sama data atau internet, bisa nggak? Bisa. Bisa. Saudara diciptakan Tuhan, jadi manusia ilahi. Saya juga, ketika kita menyatakan iman kita karena kuasa Roh Kudus kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia memeteraikan rohnya dalam setiap daripada kita. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi smartphone, saudara. Tapi banyak dari kita tuh punya smartphone, nggak mau nyari internet, dikuantongin terus, eman diganggu. Akhirnya apa? Fungsinya seperti Nokia jadul. Kenapa kita nggak mau pakai? Ayo cari data, cari internet, masuk. Tuhan ngomong, pada hari ini kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita tidak boleh mengeraskan hati kita. Amen. Ya, kita harus kembali kepada Dia. Jangan seperti bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Karena melalui ucapan syukur itu Dia membawa kita masuk ke dalam bait Allah. Mulai dari pelataran. Di pelataran itu kan ada korban bakaran. Kita tidak usah bawa korban lagi, karena apa? Yesus Kristus telah menjadi korban anak domba. Terus ada bencana pembasuhan, gambarannya adalah air. Di Efesus 5 ayat 26 dikatakan bahwa Tuhan akan menguduskan kita dengan air melalui firman. Jadi ketika kita wudhu, kita akan dikuduskan. Nah, firman itu sama dengan air. Berarti apa? Ketika kita merenungkan firman, kita saudara mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara membaca firman Tuhan, ketika saudara menulis share firman Tuhan, itu saudara dibasuh.
Dan proses pembasuhan itu tidak sehari langsung bersih. Saudara kalau mandi setahun sekali apa? Sebulan sekali? Tiap hari. Nah, berapa kali? 2 kali. Ya minim sekali atau 2 kali. Ya. Kalau di sini mungkin 2 kali. Luar negeri sekali. Kadang-kadang 2-3 hari sekali karena kering. Kalau di sini 2 hari 3 hari sekali, lari semua sekantor. Panas, iya kan? Sama di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup di kondisi yang ya dikatakan dunia ini kan seperti kandang babi. Ya ada bau najis, bau. Kita harus mau untuk wudhu. Amin. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, melakukan. Ya, saudara bisa share kok. Saudara, wah ini renungannya bagus ya, jadi berkat ya. Tak share. Saudara kadang minta Tuhan, aku kasih ono downloadan Tuhan, kasih ono firman, kasih ono ayat. Aku mau doakan orang ini. Tiba-tiba Tuhan, kita mendengar suara Tuhan. Kita dikasih ayat, kita share. Itu kita dibasuh, saudara. Dibersihkan. Efesus 5 ayat 26. Ya, bukan air dan firman ya. Dengan air melalui firman. Bahasa Inggrisnya itu jelas. The washing of the water by the word. Jadi jangan sepelekan firman, saudara. Saudara kadang-kadang kalau baca kirimannya orang, firman malas pak, bacaan. Ketika saudara membaca, Tuhan bekerja. Amin. Jangan bosan-bosan. Karena apa? Karena kita tidak bisa cuma mandi sebulan sekali ya. Kita mandi harus setiap hari, setiap saat. Amin. Kita akan lihat setelah kita ketemu dengan ini, dengan bencana pembasuhan, kita dalam puji-pujian kita, penyembahan kita dibawa masuk ke ruang kudus. Nah, ruang kudus itu gelap gulita, saudara. Tapi puji Tuhan di sana ada 7 menorah yang selalu menyala 24 jam. Itu gambaran dari urapan Roh Kudus, minyak Roh Kudus. Minyaknya harus selalu ada untuk dia bisa nyala. Karena kalau tidak nyala gelap. Dia nyala terus supaya ada penerangan. Nah, di situ ada meja roti sajian. Meja roti sajian itu isinya 6 tumpuk roti 2 kali. Jadi 66 kitab dalam satu Alkitab. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, 66. Dan itu roti itu diambil keluar, diganti pada hari Sabat untuk dimakan sama imam. Makanannya imam itu roti tidak beragi. Itu gambaran apa? Gambaran firman Tuhan yang harus dimakan oleh para imam itu. Jadi saudara kalau menjadi pengurus daripada sebuah pelayanan, saudara harus tidak bosan-bosannya makan firman Tuhan. Bahkan dikatakan setiap Sabat itu dimakan, diganti baru, dimakan, diganti baru. Karena orang di sana pada waktu perjanjian lama, cuman pada hari Sabat mereka berbakti, ya mendengarkan firman Tuhan. Nah, terus setelah itu ada apa? Ada meja dupa. Meja dupa itu kayak doa-doanya orang kudus ya, pakai menyan, pakai apa gitu ya, yang dupa dibakar, dupa wangi. Itu gambaran dari doa-doanya orang kudus. Jadi orang-orang berdoa itu ditaruh di hadapan, waktu sebelum tirai terbelah itu di ruang kudus. Setelah tirainya terbelah itu meja dupa pembakaran itu pindah ke hadapan tabut perjanjian. Jadi artinya apa? Artinya kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan iman kita kepadanya membuat doa-doa kita itu langsung didengar oleh Allah Bapa. Tidak usah melalui imam besar lagi. Karena apa? Yesus adalah imam besar kita. Dan dia telah mati masuk sampai mempersembahkan darahnya di dalam di atas tabut, di dalam ruang Maha Kudus cuma sekali untuk selama-lamanya. Dia tidak keluar masuk tiap kali kita berdosa keluar masuk, tidak. Sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi saudara jangan khawatir, wah Tuhan tidak dengar doa saya, tidak. Jadi berdoa itu tidak dibatasi ruang. Karena apa? Tuhan adalah roh. Saudara bisa doa di mana saja. Bahkan dulu pun kalau kita berdoa ikut perjanjian lama, Salomo kan minta sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, orang yang tidak bisa datang ke bait Allah tapi dia doanya dari tempat jauh, selama dia kiblatnya menghadap ke bait Allah maka doanya didengar. Itu Salomo minta sama Tuhan kan seperti itu. Hari ini tidak perlu melihat kiblat. Karena apa? Bait Allahnya sudah bukan di Yerusalem, bukan di mana-mana. Di mana bait Allahnya? Dalam hati kita.
Amin. Jadi kalau cari Tuhan kemana? Ke dalam, bukan kemana-mana. Saudara kalau cari Tuhan di mall keliru. Tapi bukan berarti di mall tidak bisa cari Tuhan. Saudara di mall pun bisa berdoa. Saudara bisa cari Tuhan, tapi carinya ke dalam. Jadi saudara harus berkontemplasi, belajar. Supaya apa? Supaya melatih ibadah kita. Karena ini bukan proses langsung begini, enggak, saudara. Makan waktu. Ya, berjalan sama Tuhan itu gampang-gampang susah. Tapi yang jelas ada tatanannya, ada aturannya. Berorganisasi pun di dalam gereja seperti itu. Ada tatanannya. Kalau hari ini firman Tuhan membawa satu kayak bocoran ya, supaya bisa masuk ke tempat perhentian, maksudnya mencapai tujuan dari kehidupan kita masing-masing. Tidak boleh mencobai gembala atau pemimpinnya. Jadi misalnya bukan salah pemimpin, kan bukan salah gembala, ada wakil gembala, ada. Tapi satu, ingat, tolong diingat itu. Kedua, jangan bertengkar. Ya, jangan terlalu bingung masalah benar salah. Yang paling benar itu cuma Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita semua itu salah tok di sini. Tapi Tuhan minta supaya apa? Melalui kehidupan yang kita percayakan kepada Yesus, kita semua bisa mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan. Amin. Berkelimpahan itu maksudnya melimpah dari kehidupan kita. Melalui wadah pelayanan ini kita limpahkan ke orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Nanti ada lagi ayatnya untuk itu. Ya, saya kepingin sekali simulasi ya. Jadi syaratnya jelas iman ya. Iman ini harus ada ya. Tanpa iman kita tidak akan bisa mempergunakan keilahian kita. Nah, kita mau lihat simulasinya dari Yohanes di kitab Wahyu, kan digambarkan dia tuh dalam satu penglihatan ya, waktu dia dihukum di Pulau Patmos, dibawa masuk ke satu tempat yang merupakan ruang Maha Kudus. Nah, kita akan melihat filmnya. Yang mau ikut nyanyi sedikit, nyanyi lah apa, nanti setelah itu selesai kita sama-sama kontemplasi. Kontemplasi itu apa? Kita ngelatih diri kita. Kita bayangkan seperti yang di film, bahwa kita ini adalah Yohanes yang dipanggil Tuhan, diajak Tuhan masuk ke Bait Allah, ya, ruang kudus, sampai ketemu di ruang Maha Kudus, dan sembah dia, dengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya, bahwa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Biarlah melalui kontemplasi ini Engkau bisa mengajak setiap daripada kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap waktu, Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau berbicara dan kami mendengar suara-Mu, maka hari itu Engkau membawa kami ke dalam tempat, menuju ke tempat penghentian-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.